Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Nabila Sahara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas ulangan 1. Yang pertama yaitu jelaskan posisi presiden sebagai apa. Baik seperti yang kita ketahui, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dan dipimpin oleh seseorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari, presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Yang kedua, bagaimana mekanisme tanggung jawab presiden? Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oleh karena itu, tindakan presiden adalah perbuatan presiden untuk mengatasi suatu keadaan dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden merupakan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dapat menimbulkan tindakan hukum ataupun tindakan yang bersifat politis. Dalam hal mengeluarkan kebijakan dalam pelaksanaan undang-undang, tindakan politis presiden atau untuk kebijakannya, pertanggungjawabannya memang tidak diatur secara eksplisit. Namun, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR dengan beberapa hak, yaitu hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat, dapat mengawasi pelaksanaan undang-undang dan menilai kebijakan presiden. Sehingga DPR dapat memanggil presiden untuk memberikan laporannya, yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawabannya. Dasar pertanggungjawaban presiden adalah cara pengisian jabatan presiden. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Kekuasaan MPR memilih presiden tidak terlepas dari kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat atas dasar ketentuan tersebut, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan keterdudukan presiden kepada majelis oleh karena kedudukannya sebagai mandataris majelis. Setelah amandemen, MPR sebagai lembaga tertinggi dan pelaksana kedaulatan rakyat bergeser bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut berimplikasi pada format demokrasi perihal pengisian jabatan presiden yang dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, direct popular vote. Dari realitas tersebut timbul pendapat yang menyatakan bahwa presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Yang ketiga, bagaimana pendapat kalian tentang presiden 3 periode yang bertentangan dengan konstitusi? Seperti yang kita ketahui, dalam konstitusi dikatakan tidak boleh 3 periode. Menurut saya, 3 periode yang bertentangan dengan konstitusi sangat berbahaya. Karena dalam 3 periode ini yang kita bisa lihat hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi, untuk apa dipaksakan? Seperti yang dikatakan Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt. Jika ada persetujuan masa jabatan yang disetujui oleh amandemen, jika dipaksakan itu terjadi, maka sebenarnya kita sedang membesarkan suatu rezim yang merusak konstitusi. Kita membiarkan negara dijalankan oleh sekelompok orang yang tidak mempunyai kompetensi dan cenderung menjadi perusak. Nah, kita akan terjatuh. Namanya sistem pemerintah oklorasi. Jadi, suatu negara yang dijalankan oleh tadi seseorang yang tidak kompeten
Jika presiden diperpanjang 3 periode tanpa pemilihan, diperpanjang tahunnya, maka anggota DPR juga akan ikut, karena sama-sama dia akan mendapatkan tambahan kekuasaan yang tidak berdasarkan pilihan rakyat. Padahal demokrasi kita bilang, undang-undang dasar kita bilang, semua pemerintahan dalam semua level harus dipilih secara demokratis. Artinya pemilihannya bukan ditunjuk, bukan diperpanjang. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya jawab. Jika ada kekurangan kata maupun perbuatan dalam video yang saya buat, semoga dapat dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.